Om Swastiastu. Selamat ketemu lagi anak-anakku sekalian di channel Bapak, channel Samyoman Bambang Kusumajaya. Tentunya tidak asing lagi akan memberikan penjelasan uraian materi-materi yang berkenaan dengan ujian sekolah yang sudah dekat ya. Kali ini Bapak akan memberikan beberapa prediksi ujian sekolah yang mungkin anak-anak bisa pelajari dan sebagai pegangan untuk bertarung di dalam ujian sekolah. Artinya anak-anak bersiap dengan materi ujian sekolah. Ya, terutama kali ini Bapak berikan materi bahasa Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan astungkare, alhamdulillah ya. Namo Buddhaya, soal ini keluar dalam ujian sekolah ya. Dan jangan terlalu berharap, namun tetap belajar dan pelajari materi ini ya. Semoga materi ini keluar dalam ujian yang akan datang ya. Artinya ujian sekolah yang sudah dekat. Nah, katanya ini ujian sekolahnya udah menginjak atau akan dilaksanakan tanggal 25 katanya, 25 April ini ya. Jadi semoga anak bisa menjawab soal tersebut dengan beberapa materi yang mungkin Bapak prediksi akan keluar ya. Semoga ya. Tentunya kita akan selalu berdoa, memohon kepada Yang Kuasa untuk memberikan rahmat-Nya agar kita selama anak-anak menjalani ujian sekolah bisa sehat selalu dan nyaman dan enjoy untuk menjawab soal ya. Jangan tegang, tapi tetaplah mohon bantuan Tuhan dan secara nyata kita belajar lebih giat ya. Ya, tentunya prediksi ujian sekolah ini mungkin ya hanya beberapa ya. Bapak dapat firasat wangsit dari beliau yang di atas diri saya yang dewasa ya. Semoga ini bisa sebagai pegangan atau senjata untuk melaksanakan ujian sekolah. Sama dengan ini ya, seperti nonton film Naruto ya, ini sebagai contoh kita akan melakukan ujian Chunin ya. Jadi anak seperti Naruto akan melaksanakan ujian Chunin, itu naik tingkat ya, atau di karate juga disebut dengan naik tingkat ya. Nah, prediksi ujian sekolah ini tentunya sangatlah berpengaruh untuk kelulusan. Maka dari itu belajar lebih giat. Nah, di sini Bapak berikan sedikit ya gambaran ya. Nah, di prediksi yang Bapak dapat langsung dari beliau yang di atas yaitu tentunya seperti ini ya. Mungkin ya, mudah-mudahan ini keluar. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi, teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta dan faktual. Nah, Bapak perbesar ya. Jadi ada yang meminta diperbesar Pak, gini layarnya. Nah, ya ini. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, teks eksplanasi ini memuat informasi berdasarkan fakta dan faktual. Nah, contoh teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena alam, umpamanya terjadinya gunung meletus. Ini benar-benar terjadi. Secara fakta kita bisa memberikan gambaran bahwa bencana berupa gunung meletus itu ada, nyata ya, bisa dilihat dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh lagi teks eksplanasi tentang peristiwa tabrak lari, karena ada bukti dari CCTV dan ada bukti dari korban yang mengalami luka-luka ya. Nah, itu contoh saja ya. Itu teks eksplanasi. Nah, eksplanasi ini merupakan teks
yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa baik fenomena alam maupun sosial secara ini. Teks eksplanasi berupa peristiwa demonstrasi, demonstrasi untuk menurunkan harga minyak umpama ini ya. Kita jelaskan ini ya. Itu contoh. Selanjutnya. Nah, di sini Bapak juga dapat maksud dari beliau yang di atas, Sri Sang Yang Dewasa, bahwa kita akan belajar tentang poster. Apa itu poster? Poster sama dengan sesuatu cara atau teknik untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat secara singkat dan jelas. Apa tujuan dari penulisan poster secara singkat dan jelas dan padat? Ya, agar dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Karena pembaca pada umumnya tidak menyukai sesuatu yang basa-basi, atau lebih baik jika disusun secara ringkas, menarik dan jelas tujuannya. Ya, nah ini contoh poster ya. Ya, seperti poster seperti apa itu mengajak kita untuk bersih, sehat lingkungan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh. Nanti ada gambar poster tong sampah, ada yang membuang sampah di tong sampah tersebut, dan kita diajak untuk ayo kita bersih diri dan bersih lingkungan. Nah, jadi kita diajak untuk membersihkan diri dan lingkungan. Bersih secara lahiriah, batinnya, dan bersih secara lingkungan. Ya. Jadi pada musim-musim sekarang ada kadang musim hujan, kadang musim panas. Nah, kemungkinan akan mewabahnya penyakit demam berdarah. Nah, di sini diharapkan anak-anak bersih diri, bersih lingkungan, agar kita sehat selalu dan siap menghadapi apapun yang terjadi. Artinya siap menghadapi atau menjalankan tugas sebagai kewajiban kita. Nah, seperti kewajiban Bapak mengajar, kewajiban anak belajar. Juga ingat selalu membantu orang tua di rumah. Jangan sampai lalai ya. Nah, dari wangsit yang ketiga, Bapak diberikan wangsit bahwa kita belajar pidato. Apa itu pidato? Adalah suatu cara menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat yang sering digunakan oleh para pejabat. Nah, pidato ini bukan hanya digunakan pejabat, namun kita sendiri pun bisa menggunakan. Nah, seperti guru berpidato tentang lingkungan hidup, bagaimana kita belajar menjaga lingkungan hidup itu agar tetap bersih dan sehat. Seperti Bapak sekolah-sekolah juga mengimbau anak-anak agar selalu belajar. Dan calon ketua kelas juga, sebelum kita dipilih menjadi calon ketua kelas, bagian anak bisa menyiapkan misi anak menjadi ketua kelas, apa yang harus digunakan dan apa yang menjadi pedoman atau semboyan sebagai daya tarik kita untuk mengajak teman-teman untuk sesuai dengan aturan, menjalankan aturan yang ada, itu ya. Itu pidato. Nah, ada pun bagian-bagian pidato ini merupakan pembukaan, pendahuluan, ya, pendahuluan, finalisasi pidato, dan penutup. Nah, jadi yang pertama ada pembukaan. Nah, ini pembukaan pidato ini berisi salam ya. Salam pembuka Om Swastiastu atau Assalamualaikum dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita memberikan pembukaan atau secara singkat apa yang akan kita lakukan. Nanti setelah itu baru kita menginjak ke isi pidato. Apa saja yang akan kita sampaikan secara detail. Nah, kemudian penutup jelas akan ada gini ya, penutup Om Sandi Sandi atau Alhamdulillah. Itu ya contoh ya. Nah, dari beliau juga memberikan petunjuk bahwa teks formulir adalah lembaran kartu kertas dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Nah, jadi teks formulir merupakan suatu lembaran kartu. Teks formulir merupakan suatu lembaran kartu kertas dokumen elektronik dengan ukuran tertentu. Di dalamnya terdapat data informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Nah, teks formulir ini digunakan untuk mendata. Umpamanya suatu organisasi akan merekrut anggota baru, dia akan memberikan teks formulir. Ya, namanya teks formulir pendaftaran. Itu ada data pribadi, ya, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya ya.
Nah, teks formulir juga digunakan di kantor, di sekolah, di organisasi, dan juga digunakan di dalam anak-anak mencari suatu pekerjaan. Jadi, teks formulir digunakan untuk mengisi data-data yang bersifat tetap dan yang tidak tetap, ya. Nah, bagian-bagian formulir pendaftaran ini adalah nama, ya, nama yang pertama, kemudian tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, berat badan, kemudian ada nama warga negara, hobi, cita-cita, nama ayah, nama ibu, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini harus diisi di dalam bagian formulir karena sebagai data pribadi atau data sendiri di suatu organisasi atau di kantor maupun di sekolah, ya. Jadi kalau ditanya siapa namanya ini, di mana dia lahir, di mana tanggal lahirnya, apa jenis kelaminnya, apa golongan darahnya, apa berat badannya, warga negara apa dia, hobinya apa, cita-cita, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, dan lain sebagainya. Karena ada juga nama neneknya siapa, nama kakeknya siapa, sampai nama cicitnya atau cucunya, ya, ada kompiangnya kalau istilah Bali kompiang, ya. Dan juga dapat wangsit bahwa kata baku kata yang digunakan sebagai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Nah, contoh-contoh kata baku ada aktif, analisis, apotek, cendera mata, definisi, hakikat, objek, pikir, autentik, kwitansi, merek, nasihat, zaman, dan sistem. Nah, ini. Dan juga kata baku ini juga digunakan di dalam membuat surat resmi. Ya, surat resmi, mungkin surat untuk melamar kerjaan, mungkin surat untuk antar kantor, surat untuk antar sekolah, surat untuk Bapak Presiden. Ya, ini kita menggunakan kata baku, ya. Kata yang sudah ditentukan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia atau IID, ya. Nah, kata baku. Nah, ini juga dapat wangsit. Nah, apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama. Nah, syair pantun ini adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi. Nah, saja pantun ABAB ini kurang sedikit, ya. Maaf, ya. Selek ini. Yang keempat yaitu saja persajakan pantun adalah ABAB atau AA, ya. Nah, demikianlah sedikit, ya, wangsit dari beliau yang di atas, Diri Sang Yang Dewasa, sebagai prediksi ujian sekolah. Nah, selain itu mungkin ada lagi beberapa materi yang belum bisa Bapak sampaikan, namun ini mewakili sedikit untuk anak-anak sebagai perisai atau tameng di dalam melakukan ujian sekolah. Nah, istilahnya di film kartun Naruto, ujian Junin, ujian kenaikan tingkat. Jadi anak akan berusaha berjuang di dalam ujian sekolah untuk mencapai titik awal ke SMP. Nah, ya, ke SMP. Jadi belajar lebih giat, dan sebelum belajar banyak berdoa dan tetap menjaga kesehatan agar bisa belajar kembali, ya. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai wangsit dari Diri Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mungkin soal ini bisa keluar dan semoga bisa dijawab dengan baik. Nah, untuk itu Bapak tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi. Terima kasih, ya. Nah, kita kembali ke studio.